Selamat pagi Kak. Jangan lupa bantu subreknya ya. Terima kasih. Yuk lanjut. Pada jarak lebih dari 10.000 km dari pegunungan Welkin Wolf, Yang Ye melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya karena dia tidak menyangka kecepatan Li Yun benar-benar secepat itu. Dia tidak bisa mengejar Li Yun bahkan setelah dia menggunakan hukum kecepatan dan teknik kontrol pedang, dan dia hampir tidak bisa menghindari kehilangan Li Yun. Namun, dia tidak khawatir karena Li Yun tidak punya pilihan selain melarikan diri ke aula langit surgawi untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan orang suci seperti Li Yun akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk melakukan perjalanan kembali ke utara. Selain itu, bahkan dalam keadaan tubuh aslinya masih utuh dan tidak terluka. Adapun keadaan Li Yun saat ini, tidak mungkin baginya untuk kembali ke utara tanpa bepergian selama 5 atau 6 hari. Dengan kata lain, Yang Ye masih punya kesempatan. Saat ini, dia bersaing dalam ketahanan dengan Li Yun. Jika itu dalam situasi biasa lainnya, maka dia pasti tidak akan bisa bersaing dengan Li Yun. Karena Li Yun adalah orang suci, dan dia pasti memiliki keunggulan absolut atas Yang Ye dalam hal energi yang dalam. Namun, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sekarang karena dia baru saja mengonsumsi kristal valet. Alasan dia bisa pulih dalam sekejap barusan adalah karena dia juga mengonsumsi valet kristal energi menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar melampaui imajinasinya. Tentu saja, kemampuan pemulihannya tidak bisa dibandingkan dengan primordial valet energi. Karena primordial valet energi bisa menyelamatkan siapapun selama orang itu tidak mengambil napas terakhirnya. Tapi kristal valet tidak bisa melakukan hal yang sama. Namun, kecepatan memulihkan energinya yang dalam jauh lebih unggul dari energi valet primordial karena energi yang terkandung di dalam kristal valet terlalu murni dan padat. Ketika dia mengonsumsi kristal valet sebelumnya, dia merasa seolah-olah energinya yang dalam tidak terbatas. Bahkan sekarang, dia masih memiliki perasaan seperti itu. Karena bahkan dalam keadaan dia terlalu sering menggunakan hukum kecepatan dan teknik kontrol pedang, energi yang dalam di dalam dirinya masih muncul terus-menerus seolah-olah tidak akan pernah mengering. Sederhananya, energinya yang dalam tidak terbatas saat ini. Waktu berlalu. Li Yun melarikan diri dengan gila ke arah utara sementara Yang Ye mengejarnya seperti orang gila. Kedua kecepatan mereka berada di puncak masing-masing saat ini. Tentu saja, Li Yun sedikit lebih cepat. Bagaimanapun, dia adalah orang suci, dan Li Yun akan meninggalkan Yang Ye dalam debu jika bukan karena hukum kecepatan. Tepatnya hukum kecepatan yang memungkinkan Yang Ye mengimbangi Li Yun tentu saja, kristal valet juga berperan. Karena energinya yang dalam akan habis jika dia tidak memiliki kristal valet untuk memberinya pasokan energi dalam yang tak ada habisnya. 2 hari kemudian, Yang Ye masih tidak bisa mengejar Li Yun, tapi jarak antara mereka semakin pendek dan pendek. Pada 3 Earth hari, sebuah kota muncul dalam visi Yang Ye. Saudara situ, tolong bantu aku tiba-tiba, suara Li Yun bergema dari jauh. Begitu suaranya bergema, beberapa lusin pilar cahaya keluar dari kota, dan tidak butuh waktu lama bagi seorang pria berjubah mewah dan 30 pria tua berbaju hitam untuk muncul di hadapan Li Yun. Pria itu dan ke-30 pria tua itu adalah Half Saint berpangkat tinggi. Pria berjubah mewah itu sedikit tertegun saat melihat Li Yun, lalu dia berkata, "Jadi Senior Li. Bolehkah saya tahu apa yang Anda butuhkan?" Li Yun berbicara dengan cemas, "Di mana leluhurmu?" Dia dalam budidaya pintu tertutup di dalam kota. Pria itu menjawab, "Senior, kamu. Bantu aku menghentikan orang di belakangku itu." "Tidak. Yang terbaik adalah menangkapnya." Begitu dia selesai berbicara, Li Yun berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kota. Yang Ye tidak memperhatikan pria berjubah mewah dan pria tua, dan dia bermaksud untuk menyerang kota sebagai gantinya. Namun, mereka menghalangi jalannya. "Kamu siapa? Mengapa Anda mencoba masuk tanpa izin ke kota saya?" Kota orbit. Pria berjubah mewah berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak berani untuk tidak mematuhi Li Yun. Karena Li Yun bukan hanya seorang Saint, dia adalah seorang penatua dari Sky Divine Hall. Kota orbit tidak mampu menyinggung seorang raksasa seperti Sky Divine Hall. Yang Ye tidak menjawab pria itu. Dia hanya melihat ke arah kota, dan kemudian alisnya terkatup rapat. Karena dia merasakan aura yang kuat di dalam kota, dan pemiliknya adalah orang suci.
Ditambah dengan Li Yun, ada dua orang suci di kota. Jika dia ingin membunuh Li Yun dengan kekuatannya saat ini, dia harus bekerja sama dengan Yu Wuying untuk mencapainya. Selain itu, dia tidak benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Li Yun bahkan ketika bekerja sama dengan Yu Wuying. Namun sekarang, ada orang suci lain di kota itu, dan sepertinya dia adalah seseorang yang dikenal Li Yun. Saya tidak bisa menyerang secara langsung, saya harus merencanakan serangan saya. Yang Ye segera memutuskan, dan kemudian dia berbalik dan bermaksud untuk pergi. Berhenti di sana tiba-tiba, pria berjubah mewah itu melintas ke depan dan menghalangi jalan Yang Ye. Adapun 30 pria tua lainnya di belakangnya, mereka bergerak maju dan mengepung Yang Ye. Yang Ye melirik mereka dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Senior Li Yun meminta kami untuk menangkapmu." Pria itu berkata, "Jadi, ikutlah dengan kami. Adapun apa yang akan dilakukan padamu, itu tergantung pada Senior Li Yun." Yang Ye melirik pria itu, dan kemudian tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia menembak secara eksplosif ke kejauhan. Ekspresi pria itu berubah saat dia melihat Yang Ye melarikan diri, dan dia langsung meraung marah, "Kamu mencoba melarikan diri, dapatkan dia." Begitu dia berbicara, orang tua itu segera melesat ke arah Yang Ye. Beberapa waktu berlalu sebelum Yang Ye mengerutkan kening. Karena dia memperhatikan bahwa pria berjubah mewah dan orang-orang tua itu mengejarnya tanpa ada niat untuk berhenti. Dia bisa melepaskannya jika dia menggunakan kecepatan penuhnya, tapi itu akan membuang-buang waktu baginya. Jadi, Yang Ye merenung sejenak sebelum berhenti bergerak. Mereka segera mengejarnya begitu dia berhenti bergerak, dan mereka langsung mengelilinginya seperti yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Kali ini, mereka tidak hanya mengelilinginya, mereka bahkan menggunakan teknik spasial dan membentuk penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak Yang Ye di sini. Pria berjubah mewah itu menatap dengan murung ke arah Yang Ye, "Bukankah kamu pandai melarikan diri, kenapa kamu tidak kabur sekarang?" Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang Herculean muncul di genggamannya. Pria berjubah mewah itu sedikit tertegun ketika dia melihat Yang Ye menarik pedang Herculean, dan kemudian dia berbicara dengan ejekan, "Apa Anda berniat untuk berjuang mati-matian melawan kami? Betapa menggelikan, seorang Half Saint benar-benar berniat untuk menyerangku. Datang, biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki." Tiba-tiba, salah satu pria tua di samping pria itu menamparnya, dan itu langsung menyebabkan pipinya membengkak. Semua orang di sini tercengang, dan itu termasuk Yang Ye juga. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada pedang Yang Ye untuk sekejap, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bolehkah aku tahu jika kamu Yang Ye?" Yang Ye tercengang, "Kamu kenal aku?" Wajah lelaki tua itu langsung menjadi tidak sedap dipandang ketika dia mendengar Yang Ye mengakui identitasnya. Pada saat ini, tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar. "Raja Pedang Tingyun. Anda kenal saya?" Yang Ye menanyakan pertanyaan yang sama lagi, dan suaranya membawa nada yang sedikit penasaran. Karena mereka setidaknya beberapa juta kilometer jauhnya dari Ocean of Cloud City, dan dia akan tiba di utara dengan terus maju untuk 1 atau 2 hari lagi. Secara logis, orang-orang di sini seharusnya tidak mengenalnya. Bagaimanapun, peristiwa di Ocean of Cloud City baru terjadi beberapa hari yang lalu. Yang Ye yang lain di sisi lelaki tua itu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang dia. Orang tua itu mengungkapkan senyuman yang tidak sedap dipandang saat dia berkata, "Saya telah mendengar sedikit tentang Tuan Muda Yang." "Benar, ini salah paham. Kota Orbit tidak berniat menimbulkan masalah bagi Tuan Muda Yang. Saya mewakili kota untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Yang atas apa yang terjadi sekarang. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan kami." Saat dia berbicara, dia menjentikkan cincin spasial ke Yang Ye dan berkata, "Itu hanya tanda kecil dari niat saya. Saya berharap Tuan Muda Yang akan menerimanya." Semua orang lain di sekitar orang tua itu benar-benar tercengang. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa lelaki tua itu bertindak seperti itu, tidak satupun dari mereka yang melangkah maju dan membuat keributan tentang hal itu. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, jadi mereka memiliki kemampuan untuk membedakan situasinya. Yang Ye melirik cincin spasial, dan dia memperhatikan bahwa sebenarnya ada 500.000 batu energi kelas ekstrim di dalamnya. Dia melirik orang tua itu dan menyingkirkan cincin spasial tanpa menolaknya sama sekali,
kalau begitu aku akan mengambilnya. Dia akan pergi setelah dia selesai berbicara. Berhenti di sana namun, pria berjubah mewah itu tiba-tiba meraung marah. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika lelaki tua itu langsung muncul di hadapan lelaki berjubah mewah itu, dan kemudian dia menamparkan lelaki itu sekali lagi. Orang tua itu jelas tidak menahannya kali ini, dan pria berjubah mewah itu ditampar dari udara dan dihancurkan ke tanah. Setelah dia menamparkan pria tua itu menatap Yang Ye dan tersenyum, yang muda itu bodoh. Maaf, Anda harus melihatnya, Tuan Muda Yang. Yang Ye melirik pria tua itu, lalu menghilang ke cakrawala. Orang tua itu segera menghela nafas lega ketika dia melihat Yang Ye pergi, dan keringat dingin secara bertahap muncul di dahinya. Sementara itu, sosok melesat ke udara dari bawah. Itu adalah pria berjubah mewah. Pada saat ini, wajahnya telah melengkung parah, tetapi orang lain masih bisa memperhatikan ekspresi buas yang menutupi wajahnya. Pria berjubah mewah menatap pria tua itu dan berbicara dengan ganas, Elder Lin Yu, saya akan melawan Anda sampai mati jika Anda tidak memberi saya penjelasan sekarang. Salah satu pria tua lainnya tiba-tiba berbicara, Elder Lin, kami juga membutuhkan penjelasan. Orang tua bernama Lin Yu berkata, apakah kalian semua tahu siapa dia? Pria berjubah mewah berbicara dengan ganas, saya tidak tahu siapa dia. Yang saya tahu adalah bahwa dia hanyalah seorang half-saint, tetapi penatua Lin Yun, Anda benar-benar merendahkan diri di depan semut seperti itu. Anda bahkan memukul saya untuk sepotong sampah seperti itu. Penatua Lin, izinkan saya untuk jujur. Itu memalukan bagi kota kami. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan sekarang, maka saya tidak akan berhenti sampai saya membunuh Anda. Lin Yu melirik pria itu dan berkata, Si Tuyuan, begitu kita kembali ke kota, saya akan menyarankan agar gubernur kota mencopotmu dari posisimu sebagai gubernur Junior City. Ekspresi semua orang di sini berubah setelah mendengar lelaki tua itu, dan itu terutama terjadi pada Si Tuyuan. Dia adalah gubernur Junior City sekarang, jadi dia akan menjadi gubernur kota Orbit City di masa depan. Namun, jika dia kehilangan posisi itu, maka dia tidak akan bisa menguasai kota di masa depan. Dia hanya akan terkekeh jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak bisa menghindari perasaan ngeri ketika Lin Yu mengucapkan kata-kata itu. Karena Lin Yu adalah orang yang paling dipercaya kakeknya, dan jika dia tidak sangat marah, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Lin Yu sama sekali. Elder Lin, itu seharusnya tidak perlu, kan? Sementara itu, seorang lelaki tua lainnya tiba-tiba berkata, apa sebenarnya latar belakang pemuda itu? Kenapa kamu begitu takut padanya? Lin Yu berbalik untuk melihat ke arah Ocean of Cloud Academy. Sebuah perang telah pecah antara Welkin Wolf Mountain Range dan Ocean of Cloud City. Gubernur kota khawatir kota kami akan terpengaruh, jadi dia mengirim saya untuk menyelidikinya. Saya tinggal di sana selama beberapa waktu, dan saya melihat sesuatu di sana. Terlepas dari apakah itu binatang iblis atau manusia di sana, semuanya mendiskusikan satu orang, Yang Ye. Jadi, rasa ingin tahu membuatku menyelidikinya. Dia hanyalah seorang half-saint. Si Tuyuan berbicara dengan dingin, apa yang harus diselidiki? Lin Yu berkata, sangat normal bagimu untuk tidak mendengar tentang dia. Karena dia baru menjadi terkenal baru-baru ini. Namun, Anda seharusnya pernah mendengar tentang Dao Order dan Ocean of Cloud Academy, bukan? Tentu saja salah satu pria tua di sisi Lin Yu berbicara dengan suara rendah, Elder Lin, berhenti berbelit-belit. Apa sebenarnya latar belakangnya yang membuatmu begitu takut padanya? Lin Yu menjawab, Yang Ye baru saja berada di alam agung belum lama ini. Pada saat itu, konflik muncul antara dia dan Dao Order, dan Dao Order menggunakan peti mati neraka untuk melawannya. Peti mati neraka salah satu dari mereka berteriak tanpa sadar, Dao Order ingin melawannya sampai mati. Lin Yu berkata, apakah kamu tahu apa hasilnya setiap ahli tunggal yang dikirim Dao Order dimusnahkan? Pada akhirnya, dia pergi ke Dao Order dan menantang semua jeniusnya. Selain King Dao Fu, setiap jenius lain yang menghadapinya mati di tangannya. Lin Yu berbicara tentang semua perbuatan Yang Ye di selatan. Begitu dia selesai berbicara, semua yang lain memiliki keringat dingin di wajah mereka. Niat pedang kuasa Void Rank, tubuh yang bahkan lebih kuat dari binatang iblis di alam budidaya yang sama, dan dia bahkan membantai seluruh pengadilan rahasia akademi.
Salah satu lelaki tua itu berbicara dengan getir, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan 5 jenius teratas. Lin Yu berbicara dengan dingin, dia hanya berada di Monarch Realm ketika saya kembali. Namun sekarang, dia adalah seorang Half Saint. Kami pasti akan mati jika dia ingin membunuh kami sekarang. Saya tahu bahwa Anda semua tidak mempercayai saya, tetapi tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Seberapa kuat kalian semua jika dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan dari pengadilan rahasia Ocean of Cloud Academy? Mungkin budidaya mereka lebih rendah dari kita, tetapi kekuatan tempur mereka pasti tidak kalah dengan kita. Namun, Yang Ye membantai semuanya sendirian, dan dia hanya berada di alam raja saat itu. Salah satu lelaki tua itu tertawa getir, pantas saja tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya saat dia menghadapi kita semua. Sementara itu, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, benar, dia sepertinya baru saja mengejar Santo Liyun. Mereka semua tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian keringat dingin mulai mengalir di wajah mereka. Salah satu pria tua itu menelan ludah dan berbicara dengan rasa tidak percaya, mungkinkah dia mengejar Saint Liyun dan mencoba membunuhnya? Mereka semua merasakan untaian dingin yang tak terlukiskan menyapu tubuh mereka setelah mendengar kata-kata ini. Terutama untuk Si Tu Yuan. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat. Dia tidak memikirkan tentang itu sekarang, tetapi begitu dia mendengar orang tua itu, dia ingat bagaimana Li Yun adalah orang yang melarikan diri. Jadi, jika Yang Ye benar-benar mengejar Li Yun, itu berarti dia sudah setengah jalan ke dalam kuburnya ketika dia menghentikan Yang Ye sekarang. Masalah ini tidak biasa, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kita terseret ke dalam perang di selatan. Lin Yu berbicara dengan sungguh-sungguh, ayo kembali ke kota dan segera laporkan ini ke gubernur kota. Semuanya mengangguk dan menghilang di tempat. Kota Orbit. Yang Ye menyelinap ke kota. Dia tidak mengejar Li Yun karena dia merasa Li Yun bersama orang suci lainnya di dalam kota. Dia sedang menunggu kesempatan yang cocok untuk datang. Setelah dia memasuki kota, Yang Ye mencari informasi di seluruh kota. Dia menemukan bahwa kota Orbit sebenarnya adalah perbatasan antara selatan dan utara. Dia akan tiba di wilayah utara jika dia melewati lautan Orbit yang terletak di utara kota, dan kota itu dinamai menurut lautan yang memisahkan utara dan selatan. Dengan kata lain, Li Yun hanya harus meninggalkan kota dan melewati samudra Orbit untuk tiba di utara. Pada saat itu, Yang Ye tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Li Yun. Jadi, satu-satunya kesempatan untuk membunuh Li Yun adalah memanfaatkan kesempatan yang dia miliki saat Li Yun masih di kota Orbit. Jika tidak, masalah masa depannya tidak akan ada habisnya jika Li Yun diizinkan melarikan diri. Instruktur Yang, tolong temui saya di perkebunan gubernur kota. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di langit kota. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat mendengar ini. Karena itu adalah orang suci yang mengucapkan kata-kata itu. Dengan kata lain, mereka tahu bahwa dia telah memasuki kota. Tentu saja, orang suci itu pasti tidak menyadari lokasinya yang tepat. Jika tidak, Saint itu hanya akan mengiriminya transmisi suara. Namun, itu membuat Yang Ye menjadi waspada karena dia yakin dia tidak mengekspos auranya atau meninggalkan jejak. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menembak ke arah estate gubernur kota. Karena mereka tahu bahwa dia ada di kota, tidak perlu terus menyembunyikan dirinya. Yang Ye pergi ke perkebunan gubernur kota tanpa mengalami halangan sedikit pun. Bahkan ketika dia masuk melalui pintu masuknya, dua Half Saint berpangkat tinggi yang berjaga di sana tidak menghentikannya sama sekali, dan mereka bahkan mengangguk sedikit padanya. Yang Ye berjalan menuju aula besar di perkebunan. Sementara itu, seorang gadis muda berusia sekitar 5 atau 6 tahun tiba-tiba berlari ke arahnya. Dia memiliki kuncir, dan wajah kecil yang gemuk. Dia sangat manis. Ada pedang kayu kecil di tangan gadis kecil itu. Yang Ye sedikit tercengang saat melihatnya. Sementara itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan gadis kecil itu. Yang Ye mengenal lelaki tua itu karena lelaki tua itu, Penatua Lin Yu, dari sebelumnya. Gadis kecil itu tiba-tiba berbicara, "Kamu Yang Ye." Tatapan Yang Ye tertuju padanya, lalu dia mengangguk. Gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat pedang kayunya ke arahnya, dan kemudian seutas pedang muncul dari dalam dirinya, "Aku ingin menantangmu." 5 tertingkat pedang. Maksud Yang Ye cukup tertegun.
Dia tidak menyangka gadis kecil ini yang hanya sekitar usia 5 atau 6 untuk benar-benar memiliki 5 pedang tingkat niat. Yang Ye benar-benar sangat terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia masih bermain di lumpur pada usia seperti itu. Lin Yu tersenyum malu dan berkata, ini adalah cucu gubernur kota. Dia sangat menyukai pedang. Aku bercerita sedikit tentangmu, dan dia sangat mengagumimu. Yang Ye mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata, mengapa kamu ingin menantangku? Dia berbicara dengan suara yang jelas dan merdu, karena saya akan dapat mempelajari banyak hal. Yang Ye menatapnya lama sebelum dia bertanya, mengapa kamu menyukai pedang? Saya menyukainya karena saya menyukainya. Tidak perlu ada alasan. Dia berkedip dan berkata, apakah Anda menerima tantangan saya? Saat dia menatap gadis kecil yang naif ini, Yang Ye memikirkan Yao kecil, Bao Er, dan putrinya, Nian Sui. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan menahan pikirannya, lalu dia tersenyum padanya, tidak perlu menantangku. Aku akan memberimu sesuatu jika kamu mau menciumku. Anda pasti akan menyukainya. Gadis kecil itu buru-buru menggelengkan kepalanya, kata ibu, gadis hanya bisa mencium orang yang mereka suka. Aku tidak menyukaimu sekarang, jadi kenapa kamu tidak memberikannya padaku dulu, dan aku akan menciummu jika aku menyukainya. Baik. Yang Ye merasa geli, itu tidak akan berhasil. Itu terlalu berharga. Aku tidak akan memberikannya kepadamu kecuali kamu menciumku. Seberapa berharganya itu? Gadis kecil itu bertanya, katakan. Ceritakan padaku, dan aku akan melihat apakah itu sepadan. Saya akan benar-benar menderita kerugian jika itu tidak sepadan. Yang Ye terkekeh, berjongkok di depannya, lalu membisikkan beberapa kata di telinganya. Tidak butuh waktu lama untuk matanya terbuka lebar, dan kemudian dia buru-buru mencium pipi Yang Ye seolah-olah dia benar-benar takut kalau dia akan menarik kembali kata-katanya. Yang Ye tertawa terbahak-bahak, lalu dia berdiri dan meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Beberapa nafas waktu berlalu sebelum dia mengusap kepalanya, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia menyeringai, bergerak melewatinya, dan berjalan menuju aula besar. Sementara itu, gadis kecil itu tiba-tiba berbalik dan berlutut ke arah Yang Ye. Dia bersujud di tanah dan berkata, si Tu Tingyun tidak akan pernah melupakan kebaikan besar kakak. Yang Ye tidak tahu bahwa sesuatu yang dia lakukan dengan iseng sebenarnya akan menyebabkan Raja Pedang muncul di wilayah stelar ini. Satu-satunya Raja Pedang sejak zaman dahulu, Raja Pedang Tingyun.